Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. salam olahraga. Jaya. Ya, selamat siang teman-teman di Koni TV dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di satu tempat yang menunjukkan tempat ini di mana ada di background kita ini. Anda bisa telah di mana kami. Hari ini istimewa sekali. Saya mencegat nih Bapak yang satu ini sangat aktif keliling kemana-mana. Dan saya mendapatkan satu kesempatan pada siang hari ini untuk bisa ngobrol banyak karena saya penasaran banget nih di mana-mana nih Bapak ini ada di mana-mana gitu ya. Ya itu yang menarik hati saya. Siap. Saya harus mencegat ini Bapak satu ini. Kita harus tahu, harus mengerti apa yang ingin sebetulnya menjadi goalnya Pak Bustami Zainuddin ini. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang Mas Don. Alhamdulillah, terima kasih ketemu saya. Masya Allah, sehat selalu Mas Don. Alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih Jadi, Mas. pokoknya lompat kemana-mana, saya sebetulnya ngikutin ya. Siap. Kemarin ada di BSHT, Betul. ada kemana-mana, Di kemarin ada di PSSI, ada TTKKDH, ada di judo, ada kemarin di kan. judo. Nah ini kan Siap. perlu energi banyak sebetulnya. Betul. Perlu energi banyak, perlu keluangan pikiran yang juga banyak gitu ya. Betul. Nah saya pingin satu dulu yang umum, Ya. Bang Bustami. Setelah ini berada di Jakarta, saya juga melihat warawiri sama Pak Lanyala Mataliti ya kan. Ya. Sebetulnya juga saya juga pengen sebetulnya kemarin, waduh kalau tahu Pak Lanyala di sini kita juga pengen ngobrol gitu. Nah, Ya. oke lah. Dengan Bang Bustami mungkin juga banyak yang bisa digali dari Ya. situ. Yang jelas sebetulnya ini orang-orang bertanya nih, Bustami ini apa yang dikerjain kok semua di mana-mana ada. Nah itu dulu yang dijawab Ya. Bang. Ya, terima kasih Mas Don dan pemirsa Koni TV. Terima kasih Mas Don, salam sehat, salam olahraga. Ya. Jadi memang Mas Don dan pemirsa bahwa tugas konstitusi yang diemban oleh dua lembaga tinggi negara, yaitu DPR dan DPD, Ya. menurut Undang-Undang 17 tentang MD3, kita itu melaksanakan tugas untuk menyerap, menghimpun, mengumpulkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Betul. Jadi sebagai jembatan ya? Iya. Nah, oleh karena itu, apa sih yang dijembatani? Mengumpulkan data seperti apa sih? Menyerap apa sih? Sebagaimana tugas dari DPD dan MPR, yaitu tugasnya mulai dari budgeting, legislasi, dan pengawasan. Iya. Karena produk daripada kebijakan negara itu harus dituangkan dalam sebuah peraturan yang disebut dengan undang-undang. Untuk payung hukum ya? Untuk payung hukum. Nah, oleh karenanya, ya tolong harap dimaklumi, saya ini ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Saya hanya untuk daerah. Ya, betul. Jadi fungsi sebagai DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, mewakili dari 15 kabupaten kota, kurang lebih 300 kecamatan, kurang lebih 2.400 desa, dan satu provinsi ini 4 orang yang mewakili. Ya. Nah, oleh karena itu, kebetulan yang menjadi persoalan daerah itu macam-macam. Ya, selain bicara soal fisik bangunan infrastruktur, juga soal sumber daya manusia. Nah, ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang memiliki kesemaptaan, kesehatan jasmani dan rohani. Kebetulan saya memang banyak menekuni bidang olahraga. Ya, di samping saya sebagai pembinanya KONI Provinsi Lampung, saya juga pimpinan dari cabang olahraga. Yang hari ini diamanahi sebagai ketua umum aja, minimal saya punya 2 nih. Satu olahraga judo, yang kedua senam tera Indonesia. STI. Ya, yang lainnya saya rata-rata menjadi pembina. Ya, di pencak silat saya menjadi pembina IPSI. Gitu juga beberapa perguruan silatnya, seperti kemarin dengan PSHT, kemudian ada juga TTKKDH. Nah, begitu juga yang di sepak bola. Selaku dewan pembinanya, saya juga memiliki klub. Jadi saya ini Mas Don bukan hanya membina, tapi saya juga pemain. Praktisi ya? Praktisinya. Jadi saya bukan hanya makanya kalau saya sudah terjun ke satu urusan gitu ya? Saya juga adalah bagian dari itu. Bukan hanya sebagai saya komandannya, tidak, karena saya juga sebagai prajurit juga di situ. Kalau bicara silat, saya memang pemain silat.
Kalau bicara bola, saya juga punya klub bola. Artinya menghayati ya. Nah, di situ, dan itulah sebenarnya akar persoalan. Saya lihat ya, kenapa kadang-kadang asosiasi olahraga itu, maaf ini autokritik buat kita. Betul. Kenapa jarang memiliki katakanlah atlet-atlet yang berprestasi? Karena terkadang-kadang yang jadi ketua ini dorong-dorongan kita, dipaksakan karena bukan pelaku langsung. Ya, nah itulah problemnya. Sehingga dia tidak menjiwai apa sih olahraga yang dia pimpin ini. Ya. Nah oleh karena itu saya bersyukur saya selalu menjadi bagian dari itu. Nah oleh karenanya ya proses ini sedang berjalan terus. Ya kita juga nggak mungkin masuk di situ langsung juara. Tapi proses-proses tahapan itu yang harus kita lakukan. Ya, saya ada satu yang menarik. Ya. Sejak Bang Bustami hadir di Kongres PSSI, Siap. persoalan ini diangkat di depan teman-teman PSSI. Siap. Ini artinya memberikan satu wacana yang cerdas menurut saya, tetapi saya belum yakin bahwa mereka bisa menangkap ini. Ya. Ya, mengenai kamu harus kemana, kamu harus kemana. Betul. Karena sepak bola ini ternyata menjadi olahraga nomor 1 yang diperhatikan pemerintah. Betul, ternyata ya, kan. betul, Nah, Mas artinya Don, betul. Seperti yang dibuka wacananya oleh Bang Bustami. Sekarang gini, kemarin sudah banyak dibuka ya tentang Ya. Undang-Undang nomor 3 tahun 2019. Impres. Ya, instruksi presiden ya. Ya. Nah, ini kan payung hukum yang terus Bang Bustami dorong ke sana. Betul. Nah, sekarang saya ingin tahu bahwa implementasinya, bahwa teman-teman sepak bola Lampung bisa memanfaatkan ini. Caranya gimana? Jadi begini ya, makanya saya sosialisasikan tentang Impres ini karena satu-satunya cabang olahraga di Indonesia ini. Iya. Cabang olahraga ini banyak minta ampun, ratusan bahkan hampir ribuan ini. Iya. Tetapi satu-satunya yang Presiden langsung turun tangan membuat instruksi kepada beberapa menteri spesifik, yaitu Impres nomor 3 tahun 2019 tentang persepak bolaan nasional. Di mana di situ dilibatkan semua. Ada kurang lebih 8 kementerian terkait, 9-10-nya itu gubernur dan para bupati. Dan bahkan bahkan sampai turun ke kepala desa. Karena di desa itu juga ada APBN. APBN-nya apa? APBN desa. Yang dengan dana desa itu. Dana desa, ya itu. Nah, sebenarnya tidak ada alasan ya olahraga bola ini tidak maju. Karena kalau bicara uang ada uangnya. Nah, hanya materi banyak. Ya. Hanya ya kawan-kawan yang menggeluti di bidang ini mungkin belum tersosialisasikan ya, karena Impresnya itu 2019, 2020 kita kena COVID ya, betul. 2021. Nah, makanya saya kemarin tekan kawan-kawan itu supaya ikuti nih perkembangan ini. Ya. Nah, oleh karena itu dengan pemerintah ini minta uangnya nggak bisa bawa proposal hari ini kita minta hari ini dikasih. Sistem keuangan negara itu mulai dari perencanaan pembangunan di tingkat desa. Musrenbang Des namanya. Habis desa Musrenbang Cam, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, baru nasional. Nah, kita sudah tahu bahwa proses Musren ini berasal dari jaring asmara namanya, jaring aspirasi masyarakat. Nah, inilah harus yang diikuti oleh kawan-kawan. Tolong yang punya klub-klub bola, yang punya SSB, pecinta-pecinta bola di desa itu, pada saat musyawarah di desa itu masukkan maunya apa. Contoh programnya ya Pak. Iya, mereka misalnya nggak ada lapangan bola, masukkan usulan untuk pembangunan infrastruktur yaitu lapangan bola di desa itu. Betul. Kemudian misalnya mereka ingin minimal 1 tahun itu ada 1 kali event. Misalnya ulang tahun klub, mengundang. Siapkan anggarannya berapa? Atau HUT RI, atau HUT desa, apa segala. Berapa pembiayaannya dalam setahun? Nah, begitu juga di tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Nah, ini setelah mereka rumuskan di dalam programnya masing-masing, SSB, klub ataupun ASKAP di masing-masing, eksekutif ini selaku yang diberi mandat untuk mengelola uang ini, dia nggak bisa semena-mena menunjuk ini itu, kecuali harus ada persetujuan teman-teman DPR. Ini juga diajak ngomong. Ya, mereka dilibatkan, kita katakanlah di kabupaten ini punya liga sekian, yang suratin sekian, akan gampang sekali kok program itu, karena udah tinggal tanya sama teman-teman PSSI, Asprop, berapa sih tahun ini kita buat event,
Oke, misalnya eventnya 5, berapa anggarannya? Kemudian yang kedua, buat lapangan, berapa mau dibuat target? Misalnya desa ini buat 1, berarti satu kabupaten misalnya 200 lapangan. Ya tinggal dihitung, tinggal kita atur. Mungkin tahun ini 5, tahun depan 5, kan 5 tahun kan 25 lapangan. Tapi ini harus dikerjakan secara bertahap. Nah, oleh karena ini saran saya, segeralah konsolidasi kawan-kawan ini membuat program. Terus jangan berpikir, waduh ini gimana ya kalau duitnya nggak ada. Karena Impres itu bukan hanya APBD. Sekali lagi ya, semua orang stakeholder dilibatkan untuk itu. BUMN ini ada 142 loh. Yang diharuskan membantu. BUMN saja ada 142 BUMN yang bisa meng-backup sebagai sponsor. Mulai dari bank, Telkomsel dan lain-lain. Nah, oleh karenanya inilah sebenarnya yang harus dilakukan. Di mana peran saya di situ? Saya selaku penasehat untuk membina daripada Asprop ini, saya kan punya jadwal yang namanya reses. Berkunjung ke 15 kabupaten kota, berkoordinasi dengan pejabat setempat, dengan bupati dan teman-teman DPR. Kalau ini sudah ada, kan saya tinggal tanya sama mereka, tolong dong dia masukkan anggaran ini. Karena ingat, memperkuat itu ya. Oh iya dong. Yang kedua, kenapa harus mereka masukkan? Karena nggak putus di kabupaten. Anggaran itu nanti akan dikonsultasikan ke provinsi dan juga dia akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan nasional ya. Nah, di situ peran kita nanti. Kalau misalnya di kabupaten ini sudah mengusulkan, misalnya hilang tuh. Saya di Jakarta bisa saya panggil Dirjen Keuangan Daerah. Kenapa ini hilang? Ini kan ada aspirasi orang. Nah, ini loh. Posisi-posisi itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan teman-teman di daerah itu kepada saya, karena APBD ini harus dikonsultasikan kepada Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan itu mitra kita. Kenapa saya punya daya tekan di situ, daya desak di situ? Ada Impresnya. Dasar. Jadi bukan saya ngarang-ngarang minta main masuk-masuk aja. Pertama, ini sudah dilakukan mekanisme melalui desa, kecamatan, kabupaten. Di nasionalnya ada Impres. Jadi kalau nggak masuk di dalam APBD maksudnya apa? Nah, ini loh yang saya sebenarnya menginginkan teman-teman memahami tentang kegunaan Impres ini. Contoh lagi, BUMN yang 142 memiliki anggaran namanya anggaran CSR. Corporate Responsibility Social. Dan ini wajib untuk memberdayakan masyarakat lokal. Ya masa sih perusahaan besar adalah olahraga. Dia punya lahan, alangkah gampangnya dia kalau membuat lapangan upacara dia dijadiin lapangan bola. Dan ini kan untuk apa? Untuk soal jasmani dan rohaninya warga negara yang ada di seputar perusahaan itu. Kalau semua badannya sehat kan juga menguntungkan produktivitas dia punya usaha di situ. Kalau dia buruh pabrik yang buruhnya sehat. Kalau dia bukan buruh pabrik, masyarakatnya juga guyup, selalu bertemu, silaturahim dalam kesukacitaan. Seperti itu, Mas. Mas Dan. Oke, Bang, ini sesi pertama jelas ini dasarnya ya. Siap. Dasar kenapa sekarang kita sudah terjawab sedikit kenapa Pak Bustami lompat sana lompat sini, asisten di sana asisten di sini, karena ada dasarnya tadi. Ada penugasan dari konstitusi. Jadi untuk menyerap, menampung, menghimpun dan mengumpulkan apa yang terjadi dengan masyarakat. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah, sekarang kita jeda dulu, nanti di sesi kedua ya kita akan ulik lagi implementasinya seperti apa dan apa juga yang harus dilakukan ke depan ini ya, dan kemana tetap di Tony TV. Kita seruput kopi dulu. Seruput kopi dulu. Waduh, aman nih. Luar biasa. Di darahku semangat